Shalom, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa pada malam hari ini dalam ibadah keluarga. Kiranya ketekunan dan kesetiaan untuk tetap membangun persekutuan dengan Tuhan Yesus, sekalipun di rumah-rumah, tetap menjadi bagian di dalam kehidupan kita sekalian. Mari bersama kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah kami ya Roh Kudus sehingga kami dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan dan terus dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan hari ke hari. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkanlah pikiran yang mengembara kian kemari. Dan berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri dan kita membuka kitab Injil Matius pasal 13, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-23 menjadi bacaan perikop kita pada malam hari ini. Yang menyatakan, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ia ditaburkan di tanah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, judul renungan firman Tuhan pada malam hari ini adalah tangguh dan teguh bersama Yesus. Dengan ayat nasnya pada ayatnya yang ke-17. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang tersampaikan melalui nas Alkitab pada malam hari ini merupakan salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus tentang kerajaan sorga yang disampaikan kepada murid-muridnya pada saat itu, dan orang banyak yang berbondong-bondong mengerumuni dia. Sehingga Tuhan Yesus menyampaikan khotbah itu di tepi danau Galilea dan di atas perahu sebagai mimbarnya. Inilah bentuk kerendahan hati Tuhan Yesus ketika orang banyak ingin mendengar tentang khotbahnya. Dan ayat nas ini
bisa dikatakan merupakan titik ketegangan yang dirasakan pada saat itu, sehingga Yesus menyampaikan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Apa maksudnya, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus? Artinya bahwa orang-orang kudus pada zaman perjanjian lama yang melihat terang Injil pada saat itu dengan samar-samar. Mereka ingin sekali untuk melihat keselamatan yang besar. Mereka ingin sekali untuk melihat penghiburan bagi Israel. Tetapi mereka tidak melihatnya sebab waktunya belum tiba. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengatakan, "Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar." Tuhan Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka adalah bagian dari orang-orang yang berbahagia karena mata mereka sendiri melihat dan telinga mereka sendiri mendengar. Dan hal ini disampaikan Tuhan Yesus terhadap pertanyaan para murid di ayat yang ke-10. "Kenapa Yesus engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Dan Yesus menjawab, "Karena kepada murid-murid, kepada kamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak." Oleh karena itu, di ayat Nas, ayat yang ke-17 inilah Yesus menyampaikan hal itu kepada murid-muridnya. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-18, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sana Yesus mengarahkan murid-muridnya, "Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu, sebagaimana yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-4 hingga yang ke-8. Dan ayatnya yang ke-19 hingga ayat yang ke-23, Tuhan Yesus kembali mengulang akan apa yang disampaikannya tentang perihal kerajaan sorga, tentang bagaimana seseorang menerimanya. Dan hal itu disampaikan di dalam bentuk perumpamaan tentang seorang penabur. Penabur itu sendiri adalah Tuhan Yesus, dan benih itu adalah firman Tuhan yang ditaburkan, dan tanah itu adalah hati pendengar-pendengar atau orang-orang yang menjadi tempat untuk menerima akan firman Tuhan tersebut. Kita lihat di dalam pasal ayatnya yang ke-19, yang pertama adalah di sana Yesus menyampaikan tentang pendengar-pendengar firman Tuhan. Ya, ketika firman itu disampaikan, pendengar-pendengar itu menerima, tetapi sayangnya mereka tidak mengerti, sehingga datanglah si jahat dan merampas firman Tuhan itu. Dan tentunya firman Tuhan itu tidak sempat bertumbuh, apalagi berbuah. Kemudian hal yang kedua adalah di dalam ayatnya yang ke-20 hingga 21. Bagaimana firman Tuhan itu ditaburkan, tetapi pendengar-pendengar itu menerima, ya, segera menerimanya dengan gembira. Ya, sayangnya tidak berakar, sehingga firman Tuhan itu tidak bertahan lama, hanya sebentar saja, sehingga ketika terjadi penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Dan di dalam ayatnya yang ke-23, yaitu hal yang ketiga adalah ketika firman Tuhan itu diberitakan, para pendengar itu mendengar firman Tuhan, menerimanya, dan berbuah. Kalau kita lihat di dalam Injil Matius dan Markus memang dikatakan tidak berbuah, tetapi kita bandingkan pada Lukas pasalnya yang ke-8, di ayatnya yang ke-14, di sana dikatakan
mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Artinya mendengar, bertumbuh, sempat berbuah, tapi buah itu tidak matang. Kenapa demikian? Karena kekhawatiran dunia, tipu daya, kekayaan, ya, masih menghimpit akan kehidupan orang percaya. Ya, firman itu tidak bertumbuh dengan baik, sehingga dengan segala keinginan daging, dengan segala hawa nafsu yang masih ada, maka akar itu rapuh dan buah-buah kebaikan yang sempat hendak dihadirkan menjadi rusak karena terhimpit dengan duri-duri di dalam daging yang masih bisa merusak akan kehidupan para pendengar itu. Oleh karena itu, di bagiannya yang ke-23 ayat 23, bagian yang keempat dikatakan pendengar-pendengar yang cerdas, pendengar-pendengar yang mendengar firman Tuhan, pendengar-pendengar yang kemudian mengerti dan firman itu bertumbuh di dalam kehidupan beriman, maka dia berbuah. Artinya pendengar-pendengar yang cerdas ini adalah pendengar-pendengar yang mengarahkan, memfokuskan hidupnya, menggantungkan hidupnya hanya kepada Tuhan, tetap tangguh dan teguh di dalam Tuhan Yesus berdasarkan kekuatan firman Tuhan, sehingga benih firman Tuhan itu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bergantung hanya kepada Tuhan dan bukan kepada hukum Taurat. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, kita diingatkan kembali tentang kehadiran saya dan jemaat Tuhan sebagai gereja, bahwa kita adalah orang-orang yang juga telah dipilih, dikuduskan, dipanggil untuk memberitakan Injil di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 13 sampai selanjutnya. Artinya bahwa bukan hanya murid-murid pada saat itu yang diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi saya dan jemaat Tuhan sebagai orang-orang kudus zaman perjanjian baru saat ini. Dan masih banyak orang-orang yang tidak diberi karunia untuk mengetahui kerajaan sorga. Oleh karena itu, janganlah hendaknya kehidupan kita sama seperti bangsa Israel atau orang-orang Yahudi pada saat itu yang disebutkan di dalam ayat yang ke-14 hingga ke-15 yang merupakan penggenapan nubuat yang disampaikan melalui Yesaya dalam pasal 6 ayat 9 hingga 10. Janganlah kita menebalkan hati, janganlah kita berat telinga, janganlah hendaknya mata iman kita tertutup ya, dengan semua peristiwa kehidupan yang terjadi, sehingga kita tidak bisa mendengar, kita tidak bisa mengerti, kita tidak bisa melihat ya, dengan jernih terhadap apa yang menjadi karya salib yang telah Allah nyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kepada kita bahwa keberhasilan Tridharma gereja yang adalah persekutuan, pelayanan dan kesaksian itu bukan hanya berbicara sekedar saldo kas yang banyak sehingga dipenuhi dengan fasilitas yang serba ada atau prasarana dan sarana yang mumpuni, bukan. Dan hal ini, pemahaman ini perlu dikoreksi. Yang terpenting bagi sebuah gereja di dalam kehadirannya di tengah-tengah lingkup dunia ini ataupun persekutuan adalah ketangguhan dan keteguhan gereja itu sendiri, yaitu di dalamnya para pelayan Tuhan bersama dengan warga jemaat. Keteguhan dan ketangguhan kita semua untuk bisa bersama-sama menghadapi berbagai tantangan dan rintangan yang ada. Dan itulah aset utama gereja.
Ketika sarana dan prasarana segala sesuatunya tersedia tetapi di dalamnya masih dipenuhi dengan konflik, tidak hadirnya damai sejahtera, kita masih belum ada di dalam keadilan dan berbagai-bagai kebaikan lainnya, maka di sana dikatakan hal itu sia-sia. Sehingga hal yang mendasar yang menjadi bagian dari tridharma gereja adalah ketika kita bersama-sama dapat menghadapi segala tantangan dan rintangan yang ada dengan tangguh dan teguh hanya bersama dengan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Maka di sana ketika kita bisa menghadapi bersama-sama, kita bisa juga menghadapi konflik, kita juga bisa menghadirkan damai sejahtera, kita bisa berlaku adil satu dengan yang lainnya. Dan itulah ajakan Tuhan Yesus untuk kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya, untuk kita saling bertolong-tolongan satu dengan yang lainnya. Dan itulah kerajaan sorga yang harus kita wujudkan di tengah-tengah dunia ini, bukan nanti, tetapi sekarang ini. Dan kita semua sudah diberi karunia itu untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Dan jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Yakobus pasalnya yang pertama ayat 23 hingga 24, ya, kita juga diarahkan untuk menjadi pendengar firman, ya. Karena jikalau seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Dengan demikian, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya melalui firman Tuhan di malam hari ini kita juga boleh mengarahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus, sumber kasih karunia itu, yang telah menghadirkan dan akan membawa kita masuk di dalam kerajaan sorga itu. Sehingga dengan demikian menghadirkan Kristus dalam seluruh kehidupan kita ini, kita juga bisa membuka hati kita supaya dia bertahta di dalam seluruh hidup kita, dan kita juga memiliki kemampuan untuk bisa mendengar, memiliki kemampuan untuk bisa melihat, mendengar, mengerti, bahkan melakukan apa yang menjadi kehendaknya di tengah-tengah kehidupan kita. Tetap tangguh dan teguh bersama dengan Yesus, bahkan untuk bersama-sama melawan COVID-19 yang menjadi pergumulan terbesar bagi dunia, bahkan negara di mana kita tinggal dan berada. Dan percaya bahwa kuasa Kristus sanggup mengalahkan segala keadaan yang tidak baik ini. Dan kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati kita supaya benih firman Tuhan yang senantiasa tersampaikan kepada kita tidak berlalu dengan sia-sia, tidak dirampas oleh si jahat, ya. Keinginan daging itu tidak menguasai kehidupan kita, tetapi kuasa Roh Allah lebih besar di dalam hidup kita, sehingga firman itu tetap berakar, bertumbuh, dan membuahkan buah-buah iman. Sehingga kehadiran gereja dimanapun berada dapat menjadi cerminan bagi orang lain, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan menolong dan memberkati kita bersama. Amin. Mari berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada malam hari ini yang telah tersampaikan. Tuhan Yesus menyempurnakannya dalam kehidupan beriman kami. Dan Tuhan, kami memohon kiranya Roh Allah menuntun seluruh kehidupan kami, supaya dalam iman percaya kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami juga boleh melihat, kami juga boleh mendengar, kami juga boleh mengerti dan melakukan segala kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, seluruh kehidupan kami ini kiranya Tuhan menolong kami, supaya di dalam PPKM yang diberlakukan di daerah kami sungguh-sungguh taat untuk melakukannya. Sehingga kami tetap teguh
dan tangguh bersama dengan Yesus kami menghadapi semua pergumulan yang ada, bahkan mengalahkan COVID-19. Diberkatilah seluruh kami Tuhan, para pelayan Tuhan dan warga jemaat, untuk kami tetap senantiasa dapat melakukan kehendak Tuhan, aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan Tuhan, biarlah Engkau juga menolong bagi mereka yang sakit, memberikan penghiburan bagi mereka yang berduka cita, menolong mereka yang terpapar COVID-19, dan biarlah kuasa Tuhan menyatakan yang terbaik bagi kesehatan mereka dan semua hal yang mereka butuhkan, agar mereka bisa melalui perjuangan mereka di dalam kemurahan Tuhan, menopang pemerintah di dalam upaya-upaya untuk menekan dan memutus mata rantai penyebaran virus corona. Demikian TNI dan Polri dan juga tenaga kesehatan, berkati perjuangan mereka Tuhan, sehingga membuahkan buah-buah kebaikan dan virus corona ini bisa melandai dan berlalu dari muka bumi, bahkan negara di mana kami berada. Bapa dalam kerajaan sorga, kami menyerahkan semua kehidupan kami dan ucapan syukur kami hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkenan atasnya, dan kiranya pengharapan kami supaya kehidupan yang baik itu boleh segera hadir untuk kami bersama-sama dapat ada di tengah-tengah persekutuan yang beribadah di gedung gereja, bahkan melakukan aktivitas tanpa harus dibatasi dengan segala hal yang membatasi akan kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan atas semua yang menjadi doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami yang boleh menaikkan doa kami, syukur kami, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami, dan kami sempurnakan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.